berdirinya saya di sini karena orang gak peka ngasih saya kursi. Jadi tapi karena saya anaknya mandiri, gak apa kalau saya berdiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan rutinitas kita pada pagi Rabu dalam rangka kegiatan belajar mengajar ilmu tasawuf yang insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga selalu bertampaikan semoga tetap terlihat kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman kejahilan menuju zaman yang terang benderang akan memperkenalkan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah teman-teman, saya sebagai pemateri pertama adalah Ananda Dulta dari kelompok 9 itu akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya terkait mukjizat mental spiritual 1. Nah, di sini kami akan membahas mengenai mukjizat mental spiritual 2. Nah, teman-teman, tapi sebelum saya ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Teman-teman tahu nggak hati yang bersih, hati yang aman, hati yang tentram itu hati yang seperti apa? Hati yang tidak mencintai dunia. Ada yang lain? Hati yang bersih, hati yang aman, hati yang tentram itu ialah hati yang terhindar dari noda-noda dosa dan steril dari penyakit-penyakit hati yang akan membahayakan kita sendiri. Di antara doa Rasulullah SAW yang termasyhur itu beliau pernah berdoa, ya Allah, kami mohon kepadamu hati yang bersih akan selamat. Rasulullah SAW saja sebagai seorang Rasul bisa kita katakan sebagai manusia yang paling mulia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan hati yang bersih. Sedangkan kita sebagai manusia yang biasa itu sangat gengsi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta supaya hati kita ini dibersihkan. Nah, teman-teman, tahu nggak kenapa hati kita itu terserang penyakit? Sebab hati kita terserang penyakit itu tidak lain, teman-teman, karena kita mencintai sesuatu itu lebih dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin mengatakan, barang siapa yang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, niscaya hatinya terkena penyakit. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, teman-teman, penyakit hati yang akan kami jabarkan di sini yaitu mengenai sum'ah, bakhil, hubud dunya, nafsu dan kibur syaitan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai sum'ah. Sum'ah itu, ada yang tahu nggak sum'ah itu apa? Tidak tahu. Sum'ah itu ialah melakukan suatu amal perbuatan lalu kita beritahukan, kita ceritakan kepada orang lain agar orang lain mendengar apa yang kita lakukan, terus memuji diri kita yang sudah melakukan perbuatan tersebut. Sum'ah ini teman-teman sebenarnya termasuk ke dalam bagian-bagian dari riya. Nah, riya ini sebenarnya sudah disinggung oleh pemateri-pemateri sebelumnya, tetapi di sini saya ingin menjelaskan kembali lebih tepatnya membedakan antara sum'ah dengan riya. Nah, riya itu ialah melakukan suatu amal perbuatan agar dilihat oleh orang lain dan orang lain memuji dirinya. Sum'ah maupun riya ini memiliki tujuan yang sama, teman-teman, yaitu sama-sama ingin dipuji. Meskipun dari segi permasalahan yang berbeda, sum'ah ini ingin didengarkan, sedangkan riya ingin dilihat. Nah, yaitu kita menunjukkan suatu perkara yang kita lakukan. Contoh misalkan kita memperbanyak sholat, kita melakukan sholat zuhur 8 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sholat zuhur, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Itu tidak lain, teman-teman. Karena apa? Karena kita ingin dilihat oleh orang lain supaya kita ini termasuk dalam ahli ibadah. Tidak hanya itu, teman-teman. Ketika kita memperbanyak sedekah, agar apa? Agar kita menjadi buah bibir bahwa kita itu dikatakan sebagai orang yang dermawan.
Kita melaksanakan haji agar apa? Agar mendapat panggilan hajat fulana, haji fulan. Bukan semata-mata ingin beribadah kepada Allah, akan tetapi ingin mendapatkan pujian dari manusia. Misalkan teman-teman gini, ada orang haji di sebuah masjid itu menggunakan mic dengan suara yang lantang, irama yang merdu, bacaan panjang dipendekkan, bacaan pendek dipanjangkan. Pertanyaannya, apakah itu sum'ah atau riya? Sum'ah. Bahas ini? Sum'ah. Sebenarnya teman-teman di situ ada riya, ada juga sum'ah. Tetapi kita harus jelas dulu teman-teman. Riyanya itu di mana? Riyanya itu ketika dia menunjukkan suaranya dengan irama yang merdu, membaca Al-Quran dengan irama yang merdu. Itu riyanya. Nah, sum'ahnya di mana teman-teman? Sum'ahnya itu ketika dia melantunkan suaranya dengan keras di mic tadi sehingga didengarkan oleh orang-orang kampung tersebut. Itu sum'ahnya. Teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwa sum'ah itu merupakan amalan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Awalnya kita melakukan sebuah amalan, tetapi hanya kita saja yang tahu, nggak orang lain nggak tahu gitu. Nah, contoh misalkan gini, ada seseorang keluar dari sebuah masjid, bertemu dengan temannya di jalan. Fulan, tadi itu dari mana? Misalkan ditanya oleh temannya. Saat itu saya dari masjid, sedang melakukan sholat zuhur, dilanjutkan sholat sunnah. Terus ketika saya keluar, karena saya melihat kotak amal, saya isi sedekah infak di kotak amal tersebut. Dia ceritakan kepada sahabatnya apa yang dilakukan sebelumnya. Seharusnya teman-teman cukup kita saja yang tahu bahwa apa yang kita lakukan sebelumnya. Nggak perlu kita kasih tahu kepada orang lain. Nggak perlu kita meminta pujian kepada orang lain. Nah teman-teman, ada contoh lagi. Misalkan si Fulan bertemu dengan Bambang. Nah dia menanyakan kepada Bambang, saya ini orang yang ahli sholat malam. Tetapi kok akhir-akhir ini saya itu jarang sholat malam? Pertanyaannya, apakah itu termasuk sum'ah? Tidak. Kenapa? Itu bukan termasuk sum'ah. Karena apa? Karena di situ dia ingin menanyakan kepada Bambang, dia ingin meminta pendapat Bambang, kenapa kok bisa akhir-akhir ini dia itu jarang sholat malam? Tapi jika niatnya berbeda, sebaliknya maka itu bisa kita katakan dengan sum'ah. Riya dan sum'ah ini saling berkaitan teman-teman. Man ra'a Allahu yaumal qiyamah, man samma sama'u yaumal qiyamah. Barang siapa yang riya, maka Allah akan riya kepadanya pada hari kiamat, dan barang siapa yang sum'ah, maka Allah akan sum'ah kepadanya pada hari kiamat. Apa makna riya dan sum'ah Allah itu? Baik riya maupun sum'ah teman-teman sama-sama menampakkan kebaikannya, menyembunyikan keburukannya. Nah, misalkan gini, kita sedang melakukan suatu ibadah, lalu kita ceritakan kepada orang lain. Contoh misalkan, ada orang yang ngajak saya untuk pergi ke kantin, tapi jawaban saya apa ya? Misalnya, saya sedang puasa. Seharusnya teman-teman nggak perlu kita bilang kita sedang puasa. Kita sedang puasa, tetapi kita ikuti saja apa yang mereka inginkan. Mereka makan ya kita makan, mereka ngajak kita ya kita ikut. Nggak perlu kita bilang kalau kita itu sedang berpuasa. Insya Allah teman-teman kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita menghindari sifat sum'ah ini? Yang pertama, pastinya kita meyakini bahwa segala sesuatu yang kita punya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tercantum dalam Quran surah Ali Imran ayat 109. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terus yang selanjutnya, memotivasi diri kita untuk terus bersedekah.
selanjutnya. Meyakini bahwa segala sesuatu yang kita punya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, perbedaan riya dengan sum'ah ini beda-beda tipis. Riya itu ingin didengarkan, riya itu ingin dilihat, sum'ah itu ingin didengarkan. Tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin dipuji oleh orang lain. Ada suatu cerita, seorang ulama, maaf namanya itu saya lupa siapa, tetapi beliau ini melakukan melakukan puasa sunnah Daud selama 40 tahun. Setiap harinya istrinya itu membawa bekal kepadanya, tetapi bekal tersebut dia sedekahkan kepada orang lain. Ketika waktu pulang dan beliau sampai di rumah, sampai waktu maghrib dia baru makan. Bahkan teman-teman, di sini istrinya sendiri saja nggak tahu bahwa dia sedang berpuasa. Lah kita sedikit diajak, maaf ya saya lagi puasa, maaf ya saya lagi maaf ya saya lagi berzikir misalnya. Nggak perlu kita kasih tahu kepada orang lain, cukup kita sama Allah saja yang tahu. Itu kurang lebih penjelasan saya mengenai sunnah. Yang kedua itu bakhil. Bakhil itu ialah menahan sesuatu yang kita miliki dan kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Bakhil ini teman-teman biasa kita sebut dengan sifat pelit. Ini merupakan sikap yang hemat dalam mengeluarkan hartanya. Bahkan teman-teman, orang yang bakhil itu mereka enggan untuk mengeluarkan hartanya untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bakhil ini merupakan sikap yang enggan mengeluarkan hak miliknya, baik itu harta, ilmu, dan sebagainya yang diberikan kepada orang lain yang berhak menerima. Nah, bagaimana contoh dari bakhil terhadap harta? Misalkan mereka enggan mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada orang lain, untuk disedekahkan, untuk mengeluarkan infak. Mereka sangat enggan sekali mengeluarkan hartanya untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Bahkan teman-teman, untuk orang tuanya sendiri saja dia sulit untuk membagikan hartanya, apalagi untuk orang lain. Nah, bagaimana bakhil dalam bentuk ilmu? Bakhil dalam bentuk ilmu, kita nggak mau membagikan, kita nggak mau menyampaikan ilmu kita kepada orang lain yang membutuhkan. Kita sembunyikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita nggak mau membagikan ilmu tersebut kepada orang lain. Teman-teman, misalkan gini, ada seorang teman yang membutuhkan bantuan kita, tetapi jawaban kita apa? Maaf ya, saya nggak punya uang. Maaf ya, saya lagi sibuk. Saya lagi ini, saya lagi itu. Teman-teman, kapan waktu bagi kita untuk mengamalkan hal-hal tersebut? Ada orang yang membutuh pertolongan kita, membutuh bantuan kita. Kapan kita mengamalkan hal-hal tersebut? Padahal teman-teman, kalau ada orang yang ingin meminta pendapat kita, meminta pertolongan kita, jangan sungkan untuk kita mengulurkan tangan kita kepada mereka. Karena apa teman-teman? Rasulullah SAW sendiri saja ketika ada orang yang bertanya tentang suatu ilmu kepada beliau, bahkan beliau menjawab lebih dari pertanyaan-pertanyaan orang tersebut. Wah, kita ilmu saja kita masih mencari, kita memulih soal ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita takut harta yang kita bagikan itu akan habis. Kita takut harta yang kita kasih itu akan berkurang. Kita takut ilmu yang kita bagikan itu membuat orang lebih pintar dari kita, membuat orang lebih paham dari kita. Itu yang kita khawatirkan, sehingga kita enggan memberikan apa yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengatakan dalam Quran surah
Allahu khairul lakum bal huwa syarrun lakum. Orang-orang yang bakhil akan harta yang telah dititipkan Allah kepadanya dan menganggap kebakilan itu akan memberikan selamat kepadanya. Teman-teman, orang-orang seperti ini, orang-orang yang bakhil akan harta yang telah dititipkan Allah kepada kita dan kita enggan memberikan kepada orang lain, kita tahan harta tersebut, bal huwa syarrun lakum. Balasannya kata Allah, sayufawwatuna ma bakhilu yaumal qiyamah. Allah akan mengumpulkan harta-harta tersebut dan mengalungkan di leher mereka. Mirwasus samawati wa wallahu bima ta'maluna khabir. Kemuliaan itu ialah dan segala kemuliaan itu ialah milik Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, bagaimana teman-teman cara kita menghindari sifat bakhil ini? Pastinya yang pertama, kita meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa apa yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu lebih kita itu harus bersyukur atas apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Sedangkan kita kumpulkan atas harta yang Allah kasih kepada kita. Insya Allah, kalau kita tidak menguburkan harta kita, kita tidak mengumpulkan ilmu kita dan kita bagikan kepada orang lain, insya Allah kita semua akan kembali kepada kita, akan bermanfaat juga kepada kita. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang hubud dunia. Apa itu hubud dunia? Ada yang tahu dunia itu apa? Hubud dunia itu teman-teman ialah cinta dunia. Ketika kita sudah cinta kepada dunia, maka kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mencintai dunia, maka kita akan diperbudak oleh yang kita cintai itu. Bahkan teman-teman, tidak lazim kita melakukan segala cara, melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah, kita untuk mencapai semua keinginan kita. Teman-teman, sebenarnya dunia itu sekarang yang kita pegang. Contoh misalkan, kalau kita mempunyai handphone, kita mempunyai pacar, kita mempunyai pasangan, kita mempunyai anak, apakah itu tidak bikin kita lupa kepada Allah? Bikin kita lupa kan? Nah, misalkan handphone, kita ambil dari contoh handphone. Ketika kita sudah terlena kepada handphone, kita sudah masuk ke dalam dunia handphone, bahkan waktu zuhur, asar, maghrib bisa terlewatkan. Bahkan teman-teman kita makan ditemenin handphone, kita berhajat pun ditemenin handphone. Dan yang kita ingat pertama kali ketika kita bangun tidur itu ialah handphone, betul? Itulah teman-teman bukti bahwa kita itu cinta terhadap handphone kita. Kita itu cinta terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana hamad dunya." Orang yang visinya ialah dunia, maka syaqallahu alaihi amroh. Allah akan memecahkan segala kesibukannya, memecahkan segala urusannya agar dia fokus menyelesaikan masalah tersebut dan dia lupa terhadap pikiran dia sendiri. Nah, orang seperti ini teman-teman, ketika dia melakukan sholat, apa yang dia harapkan? Dia harapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya, memberikan kemewahan kepadanya, bukan semata-mata untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini teman-teman, kalau misalkan dikasih ijazah oleh ulama atau kiai, itu dia bukan untuk diamalkan, bukan untuk ditadaburi, melainkan apa? Melainkan sebagai jimatnya agar rezekinya itu mengalir terus dan tidak akan pernah putus. Itu yang mereka harapkan, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jika kita timbang dunia itu di sisi Allah, itu ibaratkan seperti sayap nyamuk. Ringan sekali teman-teman, kecil
kita boleh serius membangun kebahagiaan kita di masa tua. Tapi ingat teman-teman, akan ada masa kita nggak akan pernah tua. Misalkan di neraka kita umur 40 tahun, di surga juga kita berumur 40 tahun. Dan itu akan abadi terus teman-teman. Nggak akan bertambah, 41, 42 nggak akan bertambah. Itulah maksud dari hadis Nabi, dunia atau akhirat. Teman-teman, dunia itu tempat kita menanam, sedangkan akhirat itu tempat kita menuai. Karena sesungguhnya teman-teman, kita sekarang ini hidup di fase yang mana kita menganggap bahwa nilai material itu lebih penting dari nilai spiritual. Betul? Betul. Nah, berabad-abad inilah kita menganggap bahwa nilai material itu lebih membahagiakan kita, harta itu lebih membahagiakan kita. Itu yang kita rasakan sekarang ini teman-teman. Padahal sesungguhnya dunia itu hanyalah musuh Allah, dan kemewahan dunia, tipu daya yang ada di dunia, disitulah Allah menyesatkan orang yang tersesat dan Allah menggelincirkan orang yang tergelincir. Jadi teman-teman, kita boleh untuk mencintai dunia. Dunia itu hanya kita pergunakan untuk mencari amal, untuk menambahkan, menuntut ilmu, agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan bisa kita bawa di dunia, di akhirat nanti. Nah, bagaimana cara kita menghindari sifat luput dunia ini teman-teman? Pastinya kita menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut akan kita pertanggungjawabkan. Sekecil apapun yang kita lakukan di dunia, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi pergunakanlah dunia dengan sebaik-baiknya. Jangan kita terlena dengan tipu daya, dengan kemewahan-kemewahan yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, tetapi fokuslah kita untuk mencari bekal sehingga nanti memberikan kemudahan kita juga di akhirat nanti. Jadi teman-teman, nah itu saja mungkin penjelasan dari saya terkait dari Sum'ah, Basir, dan Luput dunia. Di sini saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Apabila ada teman-teman yang kurang paham terkait apa yang sudah saya jelaskan, saya silakan. Saya mulai dari sini dulu. Baik, silakan untuk saudari Desi. Ya. Saya Desi dari kelompok 12 ingin bertanya, bagaimana menurut materi membedakan antara orang yang bakhil dengan orang yang hemat? Terus peran keluarga dalam mengatasi orang yang peran keluarga atau itu Perbedaan orang yang bakhil dengan orang yang hemat serta peran keluarganya dalam menghadapi masalah tersebut. dalam perannya dalam menegur orang yang Atau dalam menegurnya. Oke, terima kasih. Menurut pemateri ya. Baik. Menurut pemateri, cara membedakan orang yang bakhil dengan orang yang hemat itu seperti ini. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa orang yang bakhil itu ialah orang yang pelit. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara pelit dengan hemat? Saya langsung kasih ke contoh, boleh? Misalkan gini, orang yang bakhil, ketika ada teman sejawat kita bertanya kepada kita tentang suatu ilmu, tentang suatu permasalahan topik, padahal kita tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, tapi karena kita takut orang tersebut akan melampaui kita tahan. Kita sembunyikan rasa takut kita kepada orang tadi, sehingga apa yang kita jawab, maaf ya, saya nggak bisa, saya nggak tahu, ataupun sebagainya. Artinya apa? Kita pelit akan ilmu kita. Nggak cuma ilmu teman-teman, harta juga. Ketika ada orang yang meminta bantuan kita, meminta sedikit saja bantuan kepada kita, misalkan ingin memberi bensin, padahal ada uang di saku kita, ada, tapi uang tersebut tidak mau kita keluarkan karena kita takut
uang tersebut akan berkurang, akan habis. Padahal teman-teman sudah dijelaskan dalam aturan surah Al-Baqarah ayat 261, di situ Allah menjelaskan bahwa ketika kita mengeluarkan harta sedikit apapun, harta tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut untuk kita bersedekah. Nah, itu kurang lebih contoh dari bakhil. Nah, hemat itu seperti apa? Hemat itu teman-teman dalam diri kita sendiri. Kita punya uang, uangnya bisa kita bilang cukup, tapi untuk makan saja kita masih atur-atur. Seharusnya kita makan 3 kali sehari, kita jadi makan 1 kali sehari karena kita tahu uang kita berkurang juga. Kita hemat terhadap diri kita sendiri. Kita bisa membeli pakaian yang bagus, tapi karena kita hemat tadi, lebih baik kita tabung uang tersebut. Kita tahu tabungnya untuk apa. Itu kurang lebih hemat dengan bakhil. Gimana? Oke, selanjutnya. Peran keluarganya. Seharusnya kita, misalkan kita sebagai orang tua, kita punya anak, jangan ajarkan kepada anak kita untuk menyembunyikan apa yang kita punya. Kita ajarkan bahwa misalkan kita punya uang 5.000, kita punya uang 5.000, boleh kita kasih kepada teman kita 2.000. Jangan pelit, teman-teman. Kita ajarkan kepada anak kita bahwa hidup pelit itu nggak boleh. Ajarkan, tanamkan dalam diri anak kita jiwa yang dermawan. Tetapi dermawan juga dengan kata lain itu murni dari hatinya. Kita beri ilmu, kita beri pengetahuan kepada anak kita bahwa orang pelit itu tidak boleh menyembunyikan harta, itu tidak boleh mengumpulkan harta, itu tidak boleh. Karena apa? Karena dari harta yang kita punya, sebanyak apapun, sedikit apapun, itu ada hak orang lain, teman-teman. Gimana? Oke. Selanjutnya. Saudari Dato. Bagaimana cara kita untuk menjaga keikhlasan dalam tindakan kita agar kita itu tidak tercampur dengan yang pamer atau mencari manusia. Apalagi kan di era media sosial sekarang memudahkan kita untuk mempublikasikan sesuatu. Maka jadi bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Oke, cara kita mengatasi sum'ah. Oke, teman-teman. Sum'ah tadi ialah melakukan amal perbuatan yang secara sembunyi-sembunyi lalu kita ceritakan kepada orang lain, ada orang lain memuji diri kita. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita harus meluruskan niat kita bahwa segala amalan yang kita punya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena orang lain. Boleh kita untuk mempublikasikan itu sebagai motivasi kita, niatnya sebagai motivasi kita diberikan kepada orang lain agar orang lain juga bisa mengikuti kita, bisa dibilang kita sebagai tauladannya, kita sebagai contohnya, kita sebagai panutannya, tetapi dengan niatnya juga harus positif gitu. Jangan mempublikasikan agar apa? Oh, ternyata si Tommy ini orang yang ahli ibadah, sering bersedekah, malahan 1 tahun mungkin dia naik haji sudah 4 kali misalkan. Jangan seperti itu. Terus apa? Sembunyikan. Kalau bisa, apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kita sembunyikan. Kita sembunyikan dari orang lain, cukup kita sama Allah saja yang tahu.